Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Kami di sini akan membahas departementalisasi biaya overhead pabrik. Sebelumnya, perkenalkan, kami beranggotakan Junita Angelita Hareva, Nurhaliza Tri Agustin, Wadia Saadah, dan Cynthia Putri Ardana. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pengertian departementalisasi BOP. Departementalisasi BOP adalah pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian yang disebut departemen atau pusat biaya yang dibebani BOP. Departementalisasi BOP bermanfaat untuk pengendalian biaya dan ketelitian penentuan harga pokok produk. Langkah-langkah penentuan tarif BOP, penyusunan anggaran BOP per departemen yaitu alokasi BOP departemen pembantu ke departemen produksi dan perhitungan tarif pembebanan BOP per departemen. Oke, selanjutnya itu ada berdasar pembebanan BOP. Dasar pembebanan BOP itu ada 5. Yang pertama, unit produksi. Yang kedua, jam mesin. Yang ketiga, biaya bahan baku. Yang keempat, biaya tenaga kerja. Dan yang kelima, jam tenaga kerja. Dan selanjutnya, perhitungan tarif BOP. Perhitungan tarif BOP yaitu tarif BOP sama dengan jumlah BOP dianggarkan dibagi jumlah dasar pembebanan. Dan selanjutnya itu ada metode alokasi BOP. Yang pertama itu direct method atau metode langsung. Yang kedua, step method, metode bertahap. Dan yang ketiga itu ada simultaneous method, metode aljabar. Direct metode dalam mengalokasikan biaya secara langsung dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi BOP. Departemen Pembantu diasumsikan hanya dinikmati oleh Departemen Produksi saja. Step metode pengalokasian biaya dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi secara bertahap. Jasa pada Departemen Pembantu akan dialokasikan ke Departemen Pembantu dan Produksi, tetapi jika alokasi ke Departemen Pembantu tidak material akan diabaikan. Oke, yang ketiga itu ada simultaneous method, yang artinya biaya Departemen Pembantu akan dialokasikan ke Departemen Pembantu yang lain dan ke Departemen Produksi. Selanjutnya di sini terdapat soal mengenai departementalisasi biaya overhead pabrik. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal dari pertanyaan yang pertama, yaitu membuat distribusi biaya overhead dengan menggunakan metode direct method. Jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu adalah membuat sebuah tabel. Di sini disediakan ada tabel departemen jasa dan departemen produksi. Seperti biasanya seperti pada tabel soal. Di sini kita misalkan pemeliharaan sebagai S1, administrasi sebagai S2, pemotongan sebagai P1, dan perakitan sebagai P2. Di mana biaya overhead pabrik yang dianggarkan itu seperti yang tertera pada soal di tabel. Lalu kita masukkan alokasi biaya overhead dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi, yaitu S1 ke P1 dengan nilai 20.000 dibagi 38.000 dikali 50.000, di mana nominal 20.000 ini merupakan nilai kaki persegi dari Departemen Produksi bagian pemotongan dibagi dengan 38.000. 38.000 itu merupakan nominal dari pemotongan ditambah jumlah dengan perakitan, yaitu 20 ditambah 18.000 sebesar 38.000 dikali 50.000 yang merupakan biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada pemeliharaan Departemen Jasa. Kemudian hasilnya itu sebesar 26.316 yang kita letakkan pada bagian pemotongan P1 dengan nominal positif. Lalu kita tempatkan pula pada bagian pemeliharaan dengan nilai negatif. Selanjutnya kita mencari S1 ke P2 yaitu sebesar 18.000 dibagi 38.000 dikali 50.000. Hasilnya adalah 23.684. Itu ditaruh di sebelah perakitan dengan nominal positif dan di sebelah kiri pemeliharaan dengan nilai negatif, di mana biaya 18.000 tadi juga itu merupakan biaya dari kaki persegi perakitan. Kemudian
Setelah dari S1 kita lanjut ke S2 ke P1 yaitu sebesar 920.000 dibagi 1.800 dikali 80.000, yang dimana 920.000 ini merupakan nilai dari jumlah karyawan pada Departemen Produksi bagian pemotongan dibagi dengan total Departemen Produksi pada jumlah karyawan di bagian pemotongan dan perakitan, di mana 920 ditambah 880 merupakan 1.800 dikali dengan 80.000 pada biaya overhead pabrik di bagian administrasi. Selanjutnya hasilnya adalah 40.889 kita letakkan pada bagian Departemen Produksi Pemotongan dengan jumlah positif dan pada administrasi dengan jumlah negatif. Setelah itu lanjut dari S2 ke P2 yaitu 880 dibagi 1.800 dikali 80.000, sama aja kayak yang tadi. Hasilnya itu sebesar 39.111. Hasilnya ditaruh di bagian perakitan dengan nominal positif dan ditaruh di sebelah kiri bagian administrasi dengan jumlah nominal negatif. Setelah selesai sampai di sini, kita totalkan alokasi biaya tersebut dari pemeliharaan, itu kita jumlah. Hasilnya ada 0, bagian administrasi juga hasilnya 0, di bagian Departemen Produksi Pemotongan itu sebesar 907.205 dan di bagian perakitan sebesar 782.795. Berikut merupakan hasil dari pertanyaan pada nomor 1 untuk tabel distribusi biaya overhead dengan menggunakan metode direct method. Oke, selanjutnya kita kembali ke pertanyaan yang kedua, yaitu buat distribusi biaya overhead dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi dengan menggunakan metode step method. Setelah tadi menggunakan direct method, selanjutnya kita menggunakan step method, yaitu caranya sama, membuat tabel juga. Nah, terus di sini biaya overhead pabriknya juga dianggarkan seperti yang ada pada tabel, nominalnya sama. Terus alokasi biaya overheadnya yaitu jika tadi S1 ke P1, maka sekarang kebalikannya yaitu dari S2 ke P1. Nah, ini dari S2 ke P1 yaitu adalah 920 dibagi 1.800 dikali 80.000. 920 ini merupakan nilai dari jumlah karyawan pada Departemen Produksi bagian pemotongan dibagi dengan berapa tuh tadi? Dibagi dengan 1.860 yang merupakan jumlah dari 920 ditambah 880 dikali dengan 80.000. 80.000 itu merupakan biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada administrasi. Nah, hasilnya itu sebesar 26.316. Kita letakkan pada bagian hasilnya itu adalah 39.570. Kita letakkan pada bagian pemotongan itu dengan nominal positif dan kita letakkan pada bagian administrasi dengan nilai nominal negatif. Selanjutnya yaitu S2 pada P2 sebesar 880.000 dibagi 1.860 dikali 80.000 hasilnya 37.849. Kita letakkan pada bagian perakitan dengan nilai positif dan pada bagian administrasi itu dengan nilai negatif. Selanjutnya yaitu S2 pada S1 dengan nominal 60 dibagi 1.860. 60 ini merupakan nilai dari jumlah karyawan pada bagian pemeliharaan di Departemen Jasa dibagi dengan 1.860 dikali dengan 80.000, hasilnya adalah 2.581. 2.581 ini kita letakkan negatif pada bagian administrasi dan kita letakkan positif pada bagian pemeliharaan. Selanjutnya yaitu S1 pada P1 yaitu 20.000 dibagi 38.000 dikali 52.581.000. 5281 ini merupakan nilai didapatkan dari 50.000 pada biaya overhead pabrik ditambah dengan yang S2 ke S1 tadi yaitu sebesar 2.581 jadinya 52.581. Hasilnya adalah 27.674. Kita letakkan pada bagian pemotongan Departemen Produksi dengan nilai positif dan kita letakkan pada bagian pemeliharaan di Departemen Jasa dengan nilai negatif. Sebelumnya ini lupa dikurungin jadi harusnya nilainya negatif.
Selanjutnya kita ke S1 ke P2 yaitu 18.000 dibagi 38.000 dikali 52.581. Hasilnya adalah 24.907. Kita letakkan pada perakitan di Departemen Produksi dengan nilai nominal positif, dan kita letakkan pada bagian pemeliharaan Departemen Jasa dengan nilai negatif. Selanjutnya kita jumlahkan hasilnya. Di bagian pemeliharaan itu hasilnya 0, di bagian administrasi itu hasilnya juga 0, dan di bagian pemotongan itu 907, 244, dan di bagian perakitan itu sebesar 782.756. Jika dilihat hasilnya pada metode direct method dan juga step method itu merupakan hasilnya sama.